Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah, Rabb kita, pencipta kita, pemilik kita, yang ngurusi urusan kita semua, atas karunia-Nya yang tercurah kepada kita, yang kita tidak pernah bisa lepas dari nikmat-Nya. Karena sekali saja, sesaat saja kita lepas dari nikmat-Nya, maka kita akan binasa. Karena jantung kita adalah karunia Allah Ta'ala yang tidak semestinya berhenti walaupun sesaat saja. Demikian juga dengan paru kita, demikian juga dengan pencernaan kita, demikian juga dengan liver kita, demikian juga dengan mata, kemudian pendengaran kita, dan seluruhnya. Maka kita dengan karunia Allah tidak pernah bisa lepas, sehingga semestinya kita juga tidak pernah berhenti dari mensyukurinya. Semoga dengan syukur kita mendatangkan rahmat Allah Ta'ala, mendatangkan ridhonya, sehingga kita terus mendapatkan curahan nikmat darinya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tidak ada duanya, yang menanggalkan kita dua perkara, kitabullah dan sunnahnya, yang jika kita berpegangan dengannya kita akan selamat dunia kita dan akhirat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih melanjutkan bab wujubi shaumi Ramadan dari kitab Al-Fadail, dari kitab Riyadhis Shalihin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bab ini, yakni hadis yang ke-1221. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sumu li ru'yati, puasalah kalian karena melihatnya, yakni melihat hilal, melihat bulan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Fa in ghabiya alaikum, maka jika tertutup atas kalian, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Muttafaq alaih wa hadza lafzul Bukhari. Ini adalah lafaz daripada Imam Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan fa in ghumma alaikum, maka jika terhalang mendung, maka jika ghumma alaikum, terhalang mendung atas kalian, fasumu 30 yauman, maka berpuasalah 30 hari. Artinya untuk menentukan kapan berbuka, kapan Idul Fitri, kapan kembali berbuka, jika terhalang, maka fasumu, puasalah 30 yauman, puasalah 30 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita perihal perintah untuk puasa, sumu, puasalah. Tapi kapan perintah untuk puasa itu? Kapan kewajiban untuk puasa itu? Yakni dengan sebab ru'yah, dengan sebab melihat.
Jadi lafadznya jelas, hadisnya jelas. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan sebab melihatnya. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berpuasalah dengan dan berbukalah dengan sebab melihatnya. Ya, jadi perintah untuk berpuasa, demikian juga perintah untuk berbuka li ru'yati, dengan sebab, ya, dengan sebab melihatnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya dalam kitab ini, ya, pelajaran pertama disebutkan as-saumu yata'allaqu bi ru'yatil hilal al-'ainaiyah, bahwa puasa itu berhubungan atau tergantung dengan, ya, melihat bulan secara kasat mata. Jadi melihat bulan secara kasat mata. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li ru'yati, dengan sebab melihatnya, itu sudah terang, sudah jelas, yakni sebabnya adalah melihat. Para sahabat terdahulu tidak ada yang memahami ru'yah, ya, melihat dengan mata, selain daripada pemahaman itu. Jadi tidak ada yang memahami ru'yah selain daripada pemahaman itu. Mereka semuanya paham. Ya, jadi puasa itu berhubungan dengan melihat rembulan dengan kasat mata. Beliau mengatakan wa annahu la yajuzu siyam bil hisabi wa ma syabahahu, di mana tidak semestinya seseorang berpuasa dengan hisab, ya, dengan sebab hitungan atau yang semisal. Wa bidzalika qala ulamaul ummah, dan seperti inilah yang dikatakan oleh para ulama umat ini. Ya, inilah yang dikatakan oleh para ulama umat ini. Jadi menentukan apa itu namanya kalender 1 Ramadan, atau bukan menentukan kalender 1 Ramadan, tetapi menentukan kapan puasa. Ya, sumu, puasalah. Itu dengan sebab melihat hilal. Demikian juga menentukan kapan berbuka, itu dengan melihat bulan. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan masalah apa itu namanya kalender. Ini berhubungan dengan masalah kapan kita puasa dan kapan kita berbuka. Jadi tidak ada hubungannya dengan apa itu namanya kalender. Kalau kalender, ya, biasanya dalam 1 tahun itu sudah dibuat. Ya, bahkan dengan adanya perkembangan teknologi informasi pada masa sekarang, ya, kalender tahun 5 tahun yang akan datang bisa dibuat. Ya, para jamaah silakan buka di apa itu namanya komputer, ya, buka di komputer, silakan dilihat, ya, sekarang tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, terus apa itu namanya lacak apa itu namanya ke depan, ya, sampai tahun berapa pun kalender itu sudah ada. Kalender itu sudah ada. Nah, tetapi sekali lagi, puasa tidak berhubungan dengan kalender. Puasa itu berhubungan dengan melihat. Kalau kita melihat hilal, maka kita berpuasa. Kalau kita melihat hilal, maka kita berbuka. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama umat ini. Ini yang dikatakan dalam kitab ini. Kadzalikal fitr, demikian juga dengan berbuka, yakunu bil mu'ayanah. Ya, berbuka itu dilakukan dengan sebab melihat dengan kasat mata. Jadi melihat dengan kasat mata. Allah ta'ala bishawab. Kemudian pelajaran yang ketiga, al-ghaimu ay as-sahabu, artinya awan. Idza hajabar ru'yah, jika melihat itu terhalang dengan adanya awan. Melihat hilal itu terhalang dengan adanya awan, maka lazima itmama Sya'ban, semestinya kita menggenapkan bilangan Sya'ban 30 yauman. Itu selama 30 hari. Jadi digenapkan menjadi 30 hari. Nah, penulis kitab ini mengatakan wa hadza dalil ala anna al-hisab la dakhala lahu fi dukhuli Ramadan wa intihai. Maka dari sini ini adalah dalil bahwa, ya, hisab itu bukan hitungan masuk dan keluarnya Ramadan, bukan hitungan. Jadi hisab itu bukan hitungan masuk dan keluarnya Ramadan. Jadi sekali lagi, hisab itu bukan masuk dan keluarnya Ramadan. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, tidak. Jadi sekali lagi, kalender itu sudah ada sampai
berpuluh tahun yang akan datang sudah ada, silakan. Ya, tidak usah melihat di komputer, lihat di smartphone kita. Ya, cari kalender itu sampai berapa puluh tahun yang akan datang. Termasuk kalender Hijriah. Ya, di setting saja, tinggal setting. Ya, tinggal di setting posisinya di mana. Ya kan? Kemudian kita mengikuti kalender apa? Di setting bisa. Jadi bisa. Tetapi ya seperti yang ditunjukkan di sini bahwa masuk dan keluarnya Ramadan itu bukan dengan sebab hitungan kalender, tetapi dengan sebab melihat dan tidaknya hilal. Jadi melihat dan tidaknya hilal. Ya, ini yang disebutkan dalam kitab ini. Dikatakan dalam kitab ini li'annahu fi halatil ghaib, ketika dalam keadaan terhalang oleh awan, wa adami musyahadatil hilal, dan tidak bisa melihat hilal, la yahsubu lahu, maka tidak dihitung. Jadi ketika terhalang oleh awan, kemudian kita tidak bisa melihatnya, kita tidak hitung. Tetapi apa perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terang jelas di sini, bal yutimmu Sya'ban wa yutimmu Ramadan. Tetapi sempurnakan bilangan Sya'ban sebelum besoknya kita berpuasa Ramadan, atau sempurnakan bilangan Ramadan 30 hari sebelum kita berbuka. Jadi terang, jelas dalam masalah ini. Allah taala bisawab. Jadi kita murni di sini adalah kajian kitab. Ya, jadi ini sesuatu yang bisa diterima ya berdasarkan nas yang ada. Kemudian disebutkan dalam kitab ini takmil, penyempurnaan dalam pembahasan di sini. Lidzalika la yanbaghi li muslim. Oleh karena itu tidak semestinya bagi seorang muslim ayyataqaddama syahra shaumi bi shaumi yaumin aw yaumaini ikhtiyatan. Semestinya bagi seorang muslim jangan dia itu mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ikhtiyatan, dalam rangka kehati-hatian. Misalkan seperti ini. Pada masa sekarang ini kondisi cuacanya kita masih dalam musim penghujan. Jadi kemungkinan terhalang oleh terhalang oleh awan, ya kan? Akhirnya kita ragu-ragu. Ini masuk atau tidak? Ini masuk atau tidak? Seharusnya misalkan hari Kamis besok itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Ya sudahlah, daripada saya ragu-ragu, saya tak puasa saja. Ya, saya tak puasa saja. Ikhtiyatan, ya, ragu-ragu, ya, berhati-hati, ambil kehati-hatian. Ya kan? Karena hari ini melihat rembulan hilal tidak kelihatan misalkan. Akhirnya besok ya karena kita tidak bisa melihat hari ini, sore tadi itu tidak bisa melihat karena terhalang oleh awan, ya kan? Di tempat-tempat yang lain juga sama seperti itu. Akhirnya kehati-hatian, sudahlah, besok saya tak puasa saja, ya kan? Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ya kan? Ini tidak boleh, karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang insya Allah Taala nanti kita akan membahasnya. Jadi yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, diperbolehkan illa ayyuwafiqa dzalika siyaman lahu, kecuali kalau puasanya besok itu adalah bertepatan dengan kebiasaan dia puasa. Misalkan ternyata besok itu hari Kamis, saya biasanya puasa Senin Kamis, ya sudah besok saya tak puasa Senin Kamis, boleh. Ya. Nah, li hadiits Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-muttafaq alaih, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang muttafaq alaih, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian mendahului Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari. Jangan, tidak diperbolehkan. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu, jelas larangannya itu terang jelas. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Misalkan kita ragu-ragu besok puasa atau enggak, sudah kita akhirnya besok itu puasa Ramadan, ya. Tapi kita ragu-ragu, ya kan? Tapi kita sudah puasa Ramadan. Ini masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa ketika itu haram. Puasa Ramadan ketika itu haram.
illa rajulan yasumu soman falyasumhu, kecuali seseorang yang dia itu terbiasa puasa dengan satu puasa, maka silakan dia puasa. Dia terbiasa puasa Senin Kemis, besok bertepatan dengan hari Kemis, sudah saya besok puasa. Saya besok puasa. Ya, saya besok puasa, niatnya puasa Kemis, gitu kan? Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi kalau niatnya besok puasa ragu-ragu, ya ragu-ragu bahwa besok itu tanggal 1 Ramadan atau tidak, kemudian kita sudahlah besok saya tak puasa saja 1 Ramadan, itu masuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada niat kita, ya. Nah kalau besok ternyata ya kan kita masih ragu-ragu dan besok bertepatan dengan hari Kamis, kita biasa puasa Senin Kamis, maka tidak menjadi masalah. Allahu ta'ala alam bishawab. Ya, tapi bagaimana kalau misalkan ternyata ketika besoknya kita sudah puasa Kamis, ada informasi, ternyata di daerah A ya sudah ada yang berpuasa. Akhirnya kita rubah niat kita di pagi hari, jam 7, jam 8, jam 9. Saya ganti puasanya dengan puasa Ramadan. Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala bisa. Nah, kemudian dalam kitab ini dikatakan i'lam akhal Islam. Ketahuilah wahai saudara muslim, anna man shoma yauma syakki, siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, ragu-ragu. Sore tadi kita mau melihat hilal, tapi terhalang oleh awan. Kemudian ragu-ragu, besok tanggal 1 Ramadan atau tidak. Kemudian kita puasa, sudahlah saya tak puasa saja, ya kan? Daripada nanti saya mengqadha. Nabi bersabda, man shamal yauma alladzi yusyakku fihi, siapa yang puasa pada hari yang itu diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah maksiat kepada Abul Qasim. Dia telah maksiat kepada Abul Qasim, telah maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala nanti hadis ini akan kita kaji. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita lihat di kalender, ya, lihat di kalender ada kemungkinan puasanya itu hari Jumat, ya. Nah, pas hari Jumat kita puasa. Ya, padahal sebelumnya terhalang oleh rembulan, tidak bisa melihat hilal. Ya, padahal di kalender sudah tertulis hari Jumat, akhirnya kita puasa. Maka ketika itu puasa kita, ya kita puasa apa itu namanya puasa Ramadan, tanggal 1 Ramadan, maka ketika itu kita telah maksiat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian takmilun tsani, ya penyempurna yang kedua. Disebutkan dalam kitab ini, ru'yatul hilal tathbut bi ayyashhada syahidani muslimani. Ru'yat hilal, melihat hilal itu ditetapkan dengan kesaksian 2 orang saksi muslim. Ya, ditetapkan dengan kesaksian 2 saksi muslim. Dawa adlin, yang adil. Ya, dawa adlin, yang adil. Makna adil ini ya banyak disebutkan oleh para ulama. Ya, tapi seseorang dikatakan adil, yang utama adalah kalau dia patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu dikatakan adil. Ya, itu dikatakan adil. Kenapa itu dikatakan adil? Ya, siapa yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, jelas dia telah berbuat adil, tidak berbuat zalim. Ya, tidak berbuat zalim. Sebaliknya, kalau dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia berbuat zalim. Ingatlah, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Lawan daripada zalim adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi keadilan yang paling utama itu sebenarnya adalah ya melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, Allah yang memberikan kita hidup, memberikan kepada kita rezeki, karunia. Ya, kita patuh taat kepada Allah, yaitu adil. Tapi sebaliknya kita tidak patuh dan taat kepada Allah, maka itu tidak adil. Ya. Nah, jadi disebutkan di sini ru'yatul hilal itu ditetapkan dengan keberadaan 2 orang saksi muslim yang adil. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits hasan yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yati." Puasalah dengan sebab, ya, lam sababiyah, dengan sebab melihatnya. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah dengan sebab melihatnya. Jadi berpuasalah dengan sebab melihatnya dan berbukalah dengan sebab melihatnya. Wansukulaha, dan ibadah manasiklah dengan sebab juga melihatnya. Ya, makanya dari dalil ini maka penentuan diantaranya penentuan 1 Dzulhijjah, kemudian kapan wukuf di Arafah, ya itu dasarnya juga apa itu namanya dengan sebab melihatnya. Ya, nah, fa in ghumma 'alaikum, maka jika terhalang atas kalian dengan sebab adanya awan, fa akmilu 30, maka sempurnakanlah 30 hari. Kemudian fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru, maka jika 2 orang saksi bersaksi melihat hilal, maka berpuasalah dan maka berbukalah. Maka berpuasalah, maka berbukalah. Dari hadis ini maka ya, yang menjadi saksi melihat adanya hilal itu adalah 2 orang. Yang menjadi saksi yang melihat adanya hilal, bahwa sekarang ada hilal, ada bulan baru, ya kan? Itu adalah dua orang. Saksi muslim yang adil. Ya, saksi muslim yang adil. Disebutkan dalam kitab ini wala yakhfa, maka tidak diragukan lagi anna mujarrada qubuli syahadatil itsnain fi waqi'ah. Ya, tetapi tidak diragukan lagi cukup menerima kesaksian 2 orang pada 1 hilal bukan berarti la yadullu ala adami qubuli syahadatil wahid, bukan berarti tidak diterima kesaksian 1 orang. Bukan berarti tidak diterima kesaksian 1 orang. Boleh. Jadi kalau misalkan yang bersaksi 1 orang itu juga diperbolehkan. Tapi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam masalah ini ada khilaf. Dikatakan dalam kitab ini falidzalika, oleh karena itu tajuzu syahadatu syahid al-wahid ala ru'yatil hilal. Boleh. Ya kan? Boleh kesaksian 1 orang melihat hilal sebagai awal puasa, sebagai akhir daripada puasa. Faqad tsabata 'an Ibnu Umar. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma inda Abi Dawud wa Darimi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad-Darimi rahimahumullahu taala, dan selainnya bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, di mana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar, tara an-nasu al-hilal, orang-orang pada melihat hilal. Orang-orang pada melihat hilal. Ini pada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Maka aku beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya. Fasoma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, wa amaron nasa bisiyami, dan Nabi pun memerintahkan manusia untuk berpuasa dengan apa itu namanya, dengan kesaksianku. Ya, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Darimi. Tetapi ada ulama yang berpendapat lain tentang masalah ini. Jadi di sini ada berapa pendapat? Ada yang mengatakan harus 2 orang saksi untuk melihat hilal, menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ada yang berpendapat boleh 1 pun boleh, 1 orang saksi, dasarnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi ada yang berpendapat hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di sini ini konteksnya adalah awal Ramadan, hilal Ramadan. Bukan hilal apa itu namanya Syawal. Sehingga ada yang berpendapat untuk menentukan awal Ramadan boleh seorang saksi, tetapi untuk menentukan akhir Ramadan harus 2 orang saksi, kembali kepada keumuman hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad yang sebelumnya telah kita sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Ala kulli hal, ya, ada khilaf dalam masalah ini. Berapa orang saksi yang dia boleh bersaksi perihal dia melihat hilal atau tidak. Allah ta'ala bishawab. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita melanjutkan dengan bab yang ke-218 dari kitab Al-Fadail, ya, kitab Riyadhis Shalihin.
yakni bab al-judi, bab kedermawanan, wa fi'lil ma'ruf, dan berbuat kebaikan, wal iktsar minal khair, dan memperbanyak kebaikan fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Ya, termasuk yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah berderma, berbuat kebaikan, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Wa ziyadah min dzalika fil ashril awakhir minhu, dan ditingkatkan lagi pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Jadi semakin semakin ke belakang semakin ditingkatkan. Tentang masalah ini Imam Nawawi rahimahullah taala mengetengahkan hadis yang ke-1222. Mengetengahkan hadis yang ke-1222 dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemuinya. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, adalah Jibril menemuinya di setiap malam di bulan Ramadan. Adalah Jibril menemuinya di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan Jibril tadarus Al-Qur'an dengannya. Tadarus Al-Qur'an dengannya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadarus Al-Qur'an kepada Jibril. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemuinya, ajwadu bil khair, beliau itu lebih baik dalam melakukan kebaikan, minar rihil mursalah, jika dibandingkan dengan angin yang bertiup. Muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan. Beliau orang yang dermawan. Di luar bulan Ramadan beliau orang yang dermawan, di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Ya, beliau lebih banyak lagi melakukan kebaikan. Ya kan? Bahkan lebih ditambah lagi pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, yang dimaksud dengan ar-rihul mursalah itu apa? Ar-rihul mutlaqah allati yatumuhu bubuha, yakni angin yang terus berhembus, wa ya'ummu naf'uha, dan ada kemanfaatannya. Ya, bukan angin yang menghancurkan, bukan angin yang merusak, ya, seperti angin tornado. Enggak, ar-rihul mursalah angin yang berhembus, ya, yang hembusannya itu mendatangkan manfaat kebaikan. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, disebutkan dalam kitab ini, bayanu wujudir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan perihal kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sa'atu karamih, dan luasnya kemuliaannya. Jadi, penjelasan perihal kedermawanan Rasulullah, luasnya kemuliaannya. Ya, khosatan fi Ramadan, lebih khusus lagi di bulan Ramadan. Fa innahu syahrut ta'at. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Karena bulan Ramadan adalah musimul khairat, adalah musim-musim kebaikan. Ya, kalau di bulan ketaatan, di musim kebaikan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin meningkatkan kebaikannya. Ya. Bukan hanya bulan Ramadan, ya termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, ya bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, ya bulan-bulan mulia, itu termasuk musim-musim kebaikan. Nah, secara khusus Ramadan diberitahukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakun, beliau itu lebih berderma, lebih baik lagi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Nah,
Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tiru mutaba'ata sunnatillahi fi ibadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini dalam rangka yu'tiru mutaba'ati sunnatillahi fi ibadati. Meneladani, mengikuti sunnatullah kepada hambanya. Sunnatullah kepada hambanya itu apa? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah itu kan curahkan kebaikannya. Allah itu curahkan kebaikannya. Sebelumnya kita sudah membahas, orang yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun perjalanan. Ya. Orang yang berpuasa sehari di jalan Allah, ya kan, sama dengan orang yang berpuasa 10 hari. Ya kan? Kalau kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Sebelumnya juga kita bahas, orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Jadi di bulan Ramadan, sunnatullah, Allah itu banyak curahkan kebaikan kepada para hambanya. Nah, Nabi kita SAW itu yu'tiru mutaba'ata sunnatillahi fi ibadihi. Di mana Rasulullah SAW itu mengikuti, ya kan, sunnatullah kepada hambanya. Ketika Allah Ta'ala banyak memberikan karunia kebaikan kepada para hambanya, maka Nabi SAW pun juga mengiringinya dengan memperbanyak kebaikannya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus, apa itu namanya, ya sama, di awal tadi kita senantiasa menyampaikan, sebagaimana curahan nikmat Allah itu banyak dicurahkan kepada kita, maka seharusnya syukur kita ini juga semakin banyak. Sebagaimana halnya pemberian Allah Ta'ala itu diberikan kepada kita banyak sekali, tidak terkira, maka seharusnya tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, tahlil kita juga tidak terkira. Jangan dibatasi. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, sebagaimana halnya, ya kan, karunia Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Yu'tiru mutaba'ata sunnatillahi fi ibadi. Meneladani, mengikuti jejak sunnatullah kepada Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Fa bi majmu'i ma dzakara minal waqti wal manzuli bihi wan nazil wal mudzakar hasal al mazid minal jud. Maka secara umum sebagaimana disebutkan waktu ini yakni bulan Ramadan, ya kan? Kemudian apa itu namanya, bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan, diturunkan di dalamnya Al-Quran, petunjuk agar manusia ini selamat dunianya, akhiratnya, tidak tersesat, ya kan, mati selamat, ya, kemudian apa itu namanya, di dunia juga selamat, mati selamat, kemudian akhirnya selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Maka sebagaimana halnya Allah turunkan itu, maka ya kan, seharusnya kebaikan kita juga bertambah. Sebagaimana halnya Allah turunkan Al-Quran, Al-Quran itu tunjuk bagi kita, yang dengannya Allah sebenarnya memberikan kasih sayangnya kepada kita, nanti kita akan selamat dunia akhirat. Maka seharusnya kita juga meningkatkan kuantitas, kualitas kita kepada tilawatul Quran. Baca itu Al-Quran, renungi itu isi Al-Quran, amalkan itu isi Al-Quran. Jangan disia-siakan agar kita selamat dunia kita dan akhirat kita. Wallahu ta'ala bishawab. Kemudian pelajaran yang kedua, Jibril alaihissalam karena yudarisun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, itu deres, ya, Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam itu deres Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, ya, malaikat Jibril alaihissalam yang apa itu namanya, mendengarkannya, ya. Sebaliknya Jibril alaihissalam membaca, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkannya, ya, deres. Jadi deres itu bukan hanya sekedar apa itu namanya, yang satu membaca yang lain tidak menindakkan, tidak. Yang satu membaca yang lainnya mendengarkan. Dan bukan hanya itu, ya, deres itu lebih jauh dari itu, yakni mengangan-angan, mentadaburi maknanya itu apa. Ya, jadi mengangan-angan, mentadaburi, merenungi maknanya itu apa.
Itulah deres. Ya, itulah deres. Wa waqtu dzalika syahrul Ramadan, dan waktu itu adalah di bulan Ramadan. Ya, wa fihi muwafaqatul mudarasah ma waqti nuzul, dan ini adalah bertepatan dengan waktu deres bersama dengan waktu turunnya Al-Qur'an. Ya, jadi waktu deres, waktu mentadaburi isi Al-Qur'an bersama dengan waktu turunnya Al-Qur'an. Seolah-olah Nabi kita SAW ingin beritahukan kepada kita, ketika diturunkan kepada kita Al-Qur'an, maka kita membacanya, kita merenungi isinya, mentadaburinya, kemudian muhasabah pada diri kita sudahkah mengerjakannya, mengamalkannya ataukah tidak. Kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Nah, karena apa? Sebagaimana tadi telah disampaikan, Allah itu turunkan kepada kita Al-Quran. Al-Quran ini petunjuk. Al-Quran ini petunjuk bagi kita dari pencipta kita, dari Rabb kita yang menciptakan kita, yang ngurus urusan kita. Kita ini diciptakan terus dikasih petunjuk agar kamu selamat, agar kamu bahagia duniamu, apalagi akhiratmu nanti ketika engkau mati. Maka di sini ada semuanya. Baca, renungi, tadaburi isinya, kemudian amalkan. Jadi seperti itu. Jadi Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tadarus Al-Qur'an. Ya kan? Waktunya di bulan Ramadan. Ini bertepatan dengan waktu turunnya Al-Qur'an. Ya, seolah-olah sebagai bentuk terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala menurunkan kepada kita petunjuknya agar kita selamat, agar kita bahagia dunia kita, apalagi akhirat kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian pelajaran yang ketiga, al-abdu kullama hasalalahu ma yuqawwi min azimati kana aktsaru ata min ayyi waqtin akhar. Seorang hamba setiap kali mendapatkan apa yang bisa menguatkan azimah dia, keinginan dia, maka dia akan lebih banyak melakukannya jika dibandingkan dengan waktu yang lainnya. Ya, seorang hamba ketika mendapati apa yang bisa menguatkan azam dia, keinginan dia, maka dia akan lebih banyak memberikan jika dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau kita ini ya betul-betul merenungi fadilah daripada puasa di bulan Ramadan, merenungi keutamaan daripada puasa di bulan Ramadan, di awal dulu pernah kita sampaikan, seharusnya tanpa fadilah pun kita harus sami'na wa ata'na, karena kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, maka terserah Allah nyuruh kita apapun kita harus patuh dan taat. Seperti halnya seorang karyawan di perusahaan itu wajib patuh taat kepada majikannya, kepada pemilik perusahaan. Apalagi ketika Allah SWT memberikan banyak sekali fadilah dengan adanya puasa kepada kita. Maka setiap kali seorang hamba itu mendapati apa yang bisa menguatkan azam dia, maka dia akan lebih banyak memberi, dia akan lebih banyak melakukan jika dibandingkan dengan yang dia lakukan di waktu yang lain. Makanya kalau kita renungkan fadilah daripada puasa Ramadan, maka seharusnya azam kita melakukan kebaikan itu lebih besar daripada di luar Ramadan. Seharusnya demikian. Allah Ta'ala bismillah. Kemudian pelajaran berikutnya, yambaghi ala talibil ilmi wal ulama, semestinya seorang pencari ilmu, semestinya para ulama tadarasal ilm, yakni deres ilmu fima bainahum, di antara mereka. Ya, makanya di antara cara mencari ilmu itu, di antara cara thalabul ilmi itu adalah deres. Satu baca, yang lain mendengarkan. Jadi belajarnya bersama. Ini salah satu metode daripada thalabul ilm. Ya, thalabul ilm. Salah satu caranya seperti itu. Ya, ada cara-cara yang lainnya seperti apa itu namanya murojaah. Jadi memurojaah kembali pelajaran yang sudah dipelajari, atau mutolaah, menelaah, ya membaca kitab-kitab yang belum dia pernah pelajari. Ya, ada juga di antara bentuknya itu adalah mudarasah. Deres, satu baca, yang lainnya itu mendengarkan.
Ya, yang satu membaca, yang lainnya mendengarkan, terus seperti itu. Hatta la yansa wa yadrusu minhu, hingga dia tidak lupa dan dia bisa belajar dari temannya yang lain. Mungkin temannya ada yang lebih paham, ya kan? Akhirnya pemahaman dia ya berpengaruh kepada pemahaman temannya berpengaruh kepada pemahaman dia. Jadi seperti itu. Pentingnya belajar bersama, ya, bukan belajar sendiri-sendiri. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita rehat sejenak untuk mendengarkan adzan Isya. Insyaallah setelah adzan Isya kita akan melanjutkan sedikit pelajaran yang lainnya. Allah Ta'ala bismillah. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya, al-hathu 'alal jud fi kulli waqti. Anjuran untuk berbuat baik di setiap waktu. Ya. Anjuran untuk berbuat baik di setiap waktu. Wa tastahibbu ziyada 'indal istima' bi ahli shalah. Dianjurkan lagi meningkatkan kebaikan itu ketika kumpul dengan orang soleh. Ya, dianjurkan lagi ya ditingkatkan kebaikan itu ketika kumpul dengan orang soleh. Jadi kalau kumpul dengan orang soleh ditingkatkan lagi kebaikannya. Ya, boleh. Ya, kadang memang kalau kita para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kumpul dengan orang-orang baik itu tambah semangat. Ya, tambah semangat. Ya. Jadi seperti itu. Dalam hal ini tidak menjadi masalah. Berbeda dengan riya. Riya itu dia mengharapkan pandangan orang. Ya. Dia melakukan kebaikan kalau dipandang orang. Kalau nggak dipandang orang dia tidak melakukan kebaikan. Beda dengan riya. Ya. Kadang kita ketika melakukan kebaikan itu tambah semangat ketika ada teman-teman yang bersemangat. Ya, ketika ada teman-teman yang bersemangat, maka ini kebaikan. Jadi yang demikian ini adalah satu kebaikan. Ya. Nah, ini dianjurkan. Setiap waktu dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Apalagi ketika kumpul dengan orang-orang soleh. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, seperti sekarang misalkan dalam kondisi wabah. Ya kan? Ya, sebenarnya dalam kondisi wabah dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Tapi lebih dianjurkan lagi kalau pas bulan Ramadan. Tapi bukan berarti saya tak melakukan kebaikan nanti saja di bulan Ramadan. Tak tunda saja. Mau sedekah tak tunda saja nanti di bulan Ramadan. Masalahnya ya kalau hidup kita sampai bulan Ramadan. Kita tidak tahu berapa hari lagi kita akan diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Kemudian pelajaran yang terakhir, anjuran memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Li'annahu syahrul Quran. Karena Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Jadi dianjurkan banyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ya, jadi tadarus. Tapi mungkin kita bertanya, bagaimana orang-orang terdahulu? Ya sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya kan? Itu lebih dari 30 kali mengkhatamkan Al-Quran. Ya, kalau kita bagaimana? Mereka, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, mereka di luar bulan Ramadan itu sibuk dengan mempelajari isi Al-Quran, makna Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ketika bulan Ramadan, mereka membaca mereka langsung paham. Ya, kalau kita di luar Ramadan kadang jarang baca Al-Quran. Apalagi tadarus isinya, merenungi isinya apa. Ya. Jadi seperti itu. Maka kita seharusnya dalam bermuamalah dengan Al-Quran bukan hanya sekedar tilawahnya saja. Karena yang utama dari Al-Quran itu adalah memahami maknanya kemudian mengamalkan. Itu yang membuat kita selamat dunia kita dan akhirat kita. Di dalamnya ada petunjuk agar kita selamat dunia, agar selamat akhirat, jangan sampai tersesat masuk ke dalam neraka, biar selamat masuk ke dalam surga, ada di dalamnya. Maka tidak cukup hanya sekedar tilawah saja. Bagus kalau kita bisa tilawah, bacaan kita bagus. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita paham maknanya apa, kemudian mengamalkan isinya. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir, ya, hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal ashru ahyal lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk ke 10 hari yang terakhir, ahyal lail.
Beliau menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya, wa syaddal mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Muttafaq alaih. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau 10 hari yang terakhir menghidupkan malam-malamnya, maka kita pun seharusnya seperti itu di 10 hari yang terakhir nanti, ya, dalam kondisi wabah seperti saat ini, ada edaran dari Kementerian Agama, dari pemerintah, ya, misalkan tidak iktikaf, bukan berarti ketika tidak iktikaf kita tidak bisa menghidupkan malam kita. Tidak, tetap bisa kita hidupkan malam kita. Kita hidupkan malam kita berada di rumah, ya kan, kita isi dengan sholat qiyamul lail, kemudian kita isi juga dengan tilawatul Quran, ya kan, maka itu juga kebaikan, ya, itu juga kebaikan, ya. Jadi tidak identik harus iktikaf, tidak. Bisa kita lakukan di rumah, ya kan, tetap menghidupkan malam kita dengan ketaatan. Pun dengan istri-istri kita yang datang bulan, misalkan wanita-wanita yang datang bulan masih tetap bisa mendapatkan kebaikan dari malam hari dari malam Lailatul Qadar kalau kita bertepatan melakukan ketaatan ketika itu. Bukankah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau misalkan aku mendapati itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku lakukan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari doa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha akan mengatakan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Nah, itu diucapkan, itu lebih baik dari mengucapkan itu selama 1000 bulan. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Hadis ini sudah kita pelajari sebelumnya sehingga kita tidak perlu mengambil faedahnya. Mungkin ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan juga para jamaah sekalian. Walaupun di musim wabah kita masih tetap tidak berhenti dari melakukan ketaatan secara khusus mencari ilmu. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita pahala, membesarkan pahala kita, menjaga kita sampai akhirnya kita tetap dalam lindungannya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.